Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaro. Nah, aku cuma mau bilang guys, kalau sekolah di Mugaro itu mantep banget. Kenapa kok mantep? Ya jelas dong, lihat aja kegiatannya di Mugaro TV. Emang ada apa sih di Mugaro TV? Nih, dengerin. Ada podcast menyambut pagi, ada apel pagi setiap hari, ada reportase, vlog, dan lain-lain. Dengan adanya 20 eskul, berarti Mugaro bisa mewadahi bakat-bakat kamu. Dengan kata lain, apa yang kamu cari pasti ada di Mugaro. Kalau di sekolah lain sih, aku nggak jamin ya. Mungkin kamu bisa jadi pengangguran karena gak ada kegiatan belas. Memang sih, kalau beriklan, semua ngaku yang terbaik. Misal, sekolah A ngaku yang terbaik, tapi loh gak ada sosmednya. Kalaupun ada sosmednya, tapi loh gak pernah update. Tapi kok berani yang aku jadi yang terbaik? Oh, aku tahu. Mungkin yang terbaik nomor 1 dari bawah. Wes, ojo dipikir rek. Emang sing paling bener iku masuk Mugaro. Sekolah mantap, SDM hebat. Aku Macan, Malva Cantik, presenter Mugaro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, silakan dibuka surah Al-Buruj. Surat nomor berapa? Al-Buruj 80. Silakan Al-Buruj surah nomor 85. Kita awali bersama-sama dengan membaca ta'awud, kemudian basmalah, langsung masuk ke dalam surah Al-Buruj. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود
dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadithul junud fir'aun wa thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga Allah merahmati kita dengan bacaan Al-Qur'an. Al-Buruj ada berapa ayat? 22. Di dalam surah Al-Buruj ayat yang pertama was-sama'i dzatil buruj. Was-sama demi langit, dzati yang memiliki al-buruj gugusan bintang. Surah Al-Buruj ini menceritakan tentang perhiasan langit itu adalah gugusan bintang, sehingga indahnya langit itu nampak ketika terlihat jelas keberadaan bintang-bintang. Di dalam surah Al-Buruj disampaikan was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang langit itu memiliki gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Hari-hari yang kita lalui hari ini bukanlah hari yang dijanjikan, karena janji-janjinya Allah itu tidak turun hari ini. Hari-harinya Allah itu tidak turun di hari-hari yang kemarin. Yang dimaksud janjinya Allah itu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu meskipun sangat kecil. Artinya tidak ada kebaikan yang lewat meskipun hanya sekedar diam mendengarkan nasihat. Mungkin sangat kecil. Tidak ada kebaikan yang hilang meskipun kalian mendoakan teman kalian dari hati yang paling dalam, sampai-sampai yang kamu doakan itu tidak tahu. Siapa yang pernah mendoakan orang lain dan orang yang didoakan itu tidak tahu kalau kita mendoakan? Ada? Ada? Ngacung? Ngacung? Yang tinggi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 kali 2 berapa? 23 kali 2 46. Belum separuh. Padahal anak-anak sekalian, sebaik-baik doa itu adalah doa yang kita panjatkan dan orang lain itu tidak tahu. Masih ada suara? Shh. Ayo jangan ngobrol.
Karena ketika kita mendoakan orang lain dan orang lain tidak tahu atas doa kita itu, malaikat akan mendoakan kepada kita, semoga Allah mendapatkan seperti doa yang engkau panjatkan. Ya, dibalas yang mendoakan siapa? Malaikat. Maka yang dimaksud wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan ini, maksudnya adalah hari-hari setelah berakhirnya hari-hari di kehidupan dunia. Kehidupan apa kalau seperti itu? Kalau bukan kehidupan dunia, kehidupan apa? Akhirat. Maka anak-anak sekalian, sebelum masuk di kehidupan akhirat itu ada peristiwa yang sangat menakutkan. Sampai-sampai seorang ibu itu sudah tidak memperdulikan bayinya, karena hari itu sangat menakutkan sekali. Hari apa itu? Hari kiamat. Ada yang pernah naik kapal laut di malam hari di tengah lautan? Ada? Bagaimana rasanya? Serem. Jadi kalau kalian naik kapal di malam hari, coba kalian sholat, maka sholatmu itu akan miring-miring, geser-geser. Kenapa? Karena ombaknya begitu besar. Kalian bisa membayangkan ketika kemudian ombak begitu besar, ketinggian ombak itu melebihi pembatas yang ada di kapal, sehingga pelan-pelan air itu masuk ke dalam kapal, dan tidak berselang lama kapalnya miring. Ketika kapalnya miring, secara pelan-pelan kapalnya tenggelam. Kondisi malam. Maka pada saat itu adalah waktu-waktu yang sangat mencekam. Orang sudah tidak mikirkan lagi tentang tasnya, tentang barang bawaannya, tentang sepeda motornya mungkin kalau naik motor, tentang mobilnya mungkin kalau bawa mobil. Yang dipikirkan apa? Keselamatan dirinya. Maka ketika kemudian kapal mulai tenggelam, orang-orang berada di atas air, ketakutan tenggelam. Ketakutan jangan-jangan dari bawah ada hiu yang sangat besar. Iya, kakinya enak renang-renang kemudian ditelan sama hiu. Gelap dalam keadaan malam, tidak ada yang tahu. Maka nanti hari kiamat itu lebih menakutkan daripada itu semuanya. Karena pada hari kiamat itu matahari Allah dekatkan. Kemudian karena begitu dekatnya matahari, air laut meluap menutupi seluruh isi permukaan bumi. Gunung-gunung terbang karena goncangan yang sangat hebat. Maka pada hari itu tidak ada satupun makhluk yang selamat. Semuanya meninggal dunia. Maka Allah sampaikan di dalam surah Al-Buruj ini, wal yaumil mau'ud, dan hari-hari yang dijanjikan, yaitu hari-hari setelah nanti melewati hari kiamat. Sehingga anak-anak sekalian, ya, yang lempar-lempar silakan berdiri 2 orang. Ayo dengan kesadaran berdiri yang lempar-lempar. 5 4 1 lagi belakangnya 3. Ya. Jadi anak-anak sekalian, hari kiamat itu tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri, karena semua tempat itu dihancurkan oleh Allah.
kabar gembiranya bagi orang-orang yang di hatinya ada keimanan, dia terbiasa amal solih. Sebelum datangnya hari kiamat itu Allah kirimkan angin yang begitu sejuk, yang dengan angin yang sejuk itu orang itu kemudian meninggal dunia seperti orang ngantuk kemudian ketiduran. Sehingga orang yang beriman tidak ada yang merasakan takutnya hari kiamat. Maka sebelum datang hari kiamat, keimanan itu harus kita kuatkan. Dengan apa keimanan dikuatkan? Dengan melakukan amal sholih. Melakukan amal sholih sebanyak-banyaknya. Sehingga ini kenapa kemudian kita siapkan penggalangan dana. Ini sebagai bentuk wujud amal sholih. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian ada pasukan Ahzab. Pasukan apa? Ahzab. Apa artinya Ahzab itu? Artinya Ahzab itu apa? Halo? Artinya Ahzab itu apa? Apa Ahzab itu artinya? Apa Ahzab itu? Kutukan. Apa artinya Ahzab? Apa? Pembalasan. Ada lagi yang beda? Ahzab. Yang sana apa Ahzab? Aam, Iqbal, Mika. Apa artinya Ahzab? Ahzab itu berasal dari kata hizb, artinya kelompok, sekutu. Sekutu itu ahzab. Kalau siksaan itu bukan ahzab, azab ya. Tapi kalau ahzab itu artinya kelompok. Kenapa perang itu kemudian disebut dengan perang ahzab? Karena muslimin yang pada waktu itu berada di mana? Di Mekah apa Madinah? Perang Ahzab itu di mana? Di Madinah. Ketika kaum muslimin berada di Madinah, di kampung Madinah, maka sekutu-sekutunya orang-orang kafir Quraisy itu berkumpul menjadi satu, sampai jumlahnya itu begitu banyak, dikatakan sampai 10.000 mengepung Madinah. Ada dari suku Quraisy, Ghatafan, ada dari Yahudi. Itu kumpul jadi satu dari kelompok-kelompok itu, sehingga dinamakan perang Ahzab. Apa Ahzab namanya? Kelompok, bukan siksaan. Maka anak-anak sekalian, karena musuh yang datang itu jumlahnya sangat besar. Misalkan kita jumlahnya sekitar 400 di Mugaru, dikepung oleh musuh yang mau menyerang Mugaru jumlahnya 4.000, 10 kali lipat. Maka satu orang harus mengalahkan berapa? 10. Dan itu tidak mungkin. Maka atas nasihat seorang yang dari Persia, yang kemudian Rasulullah itu membangun parit ya. Parit itu selokan seperti di depan itu, tetapi dalamnya sampai 6 meter. Dalamnya sampai 6 meter. Sehingga ketika kuda-kudanya musuh mau lewat, itu kalau lompat sampai bawah kakinya patah. Sehingga orang-orang harus turun naik tangga. Ketika musuh sedang turun naik tangga, maka pasukan pemanah dengan mudah memanahi dari atas.
Siapa yang punya ide untuk membuat parit itu? Siapa? Saya. Siapa yang punya ide? Sini. Sini. Yang punya ide namanya siapa? Enggak, namamu siapa? Sini maju. Siapa yang punya ide? Depannya S. Siapa? Salman Al-Farisi. Namanya siapa? Sulaiman. Apa? Salah. Namanya siapa? Namamu siapa? Elga. Elga siapa? Arya Elganium. Tidak ada Salman ya? Kok ngaku Salman tadi? Saya Salman Al-Farisi. Salman itu nama orangnya, Al-Farisi itu nama tempatnya. Artinya Salman ini berasal dari tempat yang namanya Persia. Kamu aslinya dari mana? Jember. Mana? Aslimu dari mana? Jember. Jember. Elga Al-Jemberi. Ya ini. Jadi siapa tadi yang punya ide? Salman Al-Farisi punya ide, ya Rasulullah, apakah ada wahyu khusus tentang perang besok melawan musuh-musuh azab? Katanya Rasulullah tidak ada. Kemudian katanya Salman Al-Farisi, kalau begitu saya usul, orang-orang Persia itu biasa ketika mereka berperang, mereka membangun parit untuk menghalau musuh. Namanya Salman Al-Farisi. Sehingga anak-anak sekalian, ketika kemudian duduk sini, ketika kemudian membangun parit, duduk tidak apa-apa. Iya, ya. Namun Salman kan, ketika membangun parit, karena Madinah itu dikelilingi gunung, kalian bisa membayangkan begitu susahnya menggali tanah yang penuh dengan bebatuan. Siapa yang pernah ke sawah? Nah, siapa yang pernah ke sawah dan bawa cangkul? Yang bawa cangkul dan mencangkul? Yang pernah mencangkul ada? Pernah mencangkul? Ada? Tidak ada. Tapi tahu cangkul ya? Jangan-jangan kalian tidak tahu cangkul. Bambu itu bahasa Jawanya apa? Apa? Banyak yang tidak tahu ya. Pring. Jadi anak-anak sekalian yang pernah ke sawah dan pegang cangkul kemudian mencangkul, itu butuh tenaga yang berat. Padahal sawah itu isinya kira-kira tanah apa batu? Tanah. Maka pada perang Ahzab itu yang digali itu tanah yang penuh dengan batu. Setiap orang itu diberikan jatah, kamu menggali sampai sekian meter, satu kelompok sekian meter, dibagi. Seluruh warga Madinah diminta untuk kerja bakti yang jumlahnya sekitar 1000. Maka karena pada waktu itu masanya sedang paceklik, makanan tidak banyak, sehingga banyak di antara sahabat itu yang kelaparan. Berbeda dengan sekarang kerja bakti, makanan banyak, minuman bermacam-macam. Tapi dulu itu tidak ada seperti itu.
Sehingga anak-anak sekalian ketika kemudian menggali terus menerus dalam kondisi panas dan musuh itu sudah semakin mendekat, para sahabat yang kelaparan itu mengambil batu, kemudian batunya itu diikat di perutnya biar lambungnya itu menempel dengan perutnya, biar tidak terasa lapar, sampai seperti itu. Maka sahabat ingin sambat. Apa itu sambat? Mengeluh kepada Rasulullah tentang rasa laparnya yang dirasakan itu. Ternyata Rasulullah itu bukan satu batu yang dililitkan di perutnya, tetapi sudah 3 batu-batu besar dililitkan di depannya perutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat itu, ada satu orang sahabat, yang sahabat ini namanya depannya J. Dia ingat di rumahnya itu ada kambing kecil, yang dengan kambing kecil itu ingin sekali dimasak biar dimakan oleh Rasulullah. Pertanyaannya, siapakah sahabat itu? Siapa? Jabir bin siapa? Jabir bin Abdullah. Maka diam-diam Jabir ini pulang ke rumahnya, kemudian bilang kepada istrinya untuk memasak gandum dan menyembelih kambing yang masih kecil. Setelah matang, Jabir secara diam-diam membisikkan di telinganya Rasulullah. Kenapa? Karena masakannya Jabir tidak banyak. Perkiraan Jabir mungkin bisa dimakan hanya 9-10 orang. Maka bisik-bisik, ya Rasul, di rumah saya sedang memasak makanan, mohon jenengan bisa datang ke rumah dengan membawa mungkin 8-9 orang. Kenapa? Karena yang hadir kerja bakti tadi berapa jumlahnya? 1000. Cukup gak kira-kira kambing kecil dimakan orang 1000? Tidak cukup. Makanya Jabir ngomongnya bisik-bisik. Mendengar itu, Rasulullah kemudian berdiri di depan para sahabat yang sedang kerja bakti, yang jumlahnya sekitar 1000 tadi. Kemudian mengumumkan, wahai sahabat-sahabatku semuanya, istirahat kerja baktinya, mari kita semua bareng-bareng makan di rumahnya Jabir. Wah, Jabir kaget. Wah, ya apa ini? Rasul sudah mengundang seluruh sahabat yang hadir, sehingga kemudian semuanya datang. Jabir ketar-ketir karena makanannya itu hanya berada di satu baskom untuk makanan, ya. Kemudian ada gandumnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, setelah didoakan oleh Rasulullah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diminta kepada para sahabat, silahkan ngambil makanan, tetapi tetap makanannya itu dijaga dalam posisi tertutup. Ngambil tertutup, setelah selesai ditutup lagi itu. Maka 1-2 orang ngambil 300 sampai 1000 mengambil makanan itu, maka ternyata makanan itu tidak habis, sampai semua kekenyangan, makanan itu masih tetap penuh, tidak habis. Nah, ini bagian dari keberkahannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang tidak bisa dicontoh kalian. Beli es teh itu, oh saya punya es teh, kemudian ditutupi es tehnya, ayo silakan minum satu-satu, anak satu sekolah suruh minum, ya tidak cukup, ya, karena doamu tidak seberkah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi anak-anak sekalian, dari Jabir itu kita belajar bahwa hidup itu jangan mementingkan dirinya sendiri.
Tapi hidup itu bagaimana kehadiran kita itu bermakna dan bermanfaat bagi makhluk Allah yang lain. Kalian punya kucing, ada yang memelihara kucing? Banyak. Silakan diturunkan. Jadi jangan dilihat lucu-lucunya saja, tapi tidak pernah dikasih makan. Kucingnya salah sedikit ditendang. Jadi hadir kita itu harus memberikan manfaat. Termasuk pagi hari ini, tidak ada namanya ya. Penggalangan dana ini adalah bentuk latihan tentang rasa syukur kita kepada Allah, yang sampai pagi hari ini kita diberikan nikmat berupa rasa aman. Sedangkan di tempat lain, di Nusa Tenggara Timur, Allah uji dengan peristiwa apa? Gempa. Bahkan anak-anak sekalian, ketika terjadi gempa dan tsunami daerah Palu, itu ada sebuah tempat sekitar 3 RT. Tempat itu kemudian ketika pas kejadian gempa dan tsunami, tiba-tiba yang namanya tanah itu langsung meleleh, sehingga semua bangunan yang ada di atasnya langsung masuk ke dalam tanah. Habis. Sedangkan kita duduk di sini dalam keadaan tenang, nafas dalam keadaan lancar. Maka memberikan bantuan kepada saudara kita ini adalah bentuk rasa syukur, karena sampai dengan pagi hari ini Allah memberikan kita rasa aman. Belajar dari Jabir tadi itu tentang kepedulian, empati. Melihat Rasulullah begitu kecapean, kepayahan, belum makan, sahabat hanya mengganjal dengan 1 batu, sedangkan Rasulullah berapa batu tadi? 3. Maka Jabir terketuk hatinya, meskipun hanya punya kambing kecil 1, disembelih karena empatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul pun dengan kedekatannya kepada Allah tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi seluruh sahabat yang kerja bakti pada waktu itu diundang semuanya di rumahnya Jabir alaihissalam. Tadi yang kita baca surat apa? Al-Buruj. Di dalam surah Al-Buruj ayat yang terakhir, di situ ada kalimat yang pendek bunyinya fi lauhim mahfud. Di dalam lauh lauhil mahfud itu tempat yang terjaga. Jadi seluruh kejadian yang terjadi di sekitar kita itu semuanya sudah tercatat di lauhil mahfud. Termasuk gempa bumi yang ada di NTT itu sudah tercatat di lauhil mahfud. Termasuk ketika kemudian ada orang dibilangi sama ibunya, "Le, ndak usah keluar, di rumah aja." Ternyata dia memaksakan diri untuk keluar, jalan-jalan dengan temannya, naik kapal, ternyata kapalnya tenggelam. Maka peristiwa itu sudah tercatat di lauhil mahfuz.
Kita tidak tahu setelah ini kejadian apa, peristiwa apa yang kita akan alami, kita tidak tahu. Tetapi semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Sehingga anak-anak sekalian, mari kita berusaha hadir kita di dunia ini bukan sekedar untuk kepentingan kita saja. Karena Allah menghadirkan kita ini tidak biasa-biasa. Karena tidak biasa-biasanya Allah menghadirkan kita sampai malaikat itu protes kepada Allah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Jadi ketika Allah hendak menciptakan kita, itu malaikat itu protes kepada Allah. Artinya penciptaan kita ini sampai membuat iri, protes malah malaikat. Tidak biasa-biasa. Maka jangan hidup biasa-biasa. Jangan hidup hanya sekedar menghabiskan waktu. Padahal Allah mendesain kita itu tidak biasa. Kita ini makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Karena penciptaan yang terbaik, maka kita harus belajar melakukan yang terbaik. Siapa yang duduk di tempat ini berangkat ke sekolah sudah salim dengan orang tuanya? Ya, turunkan. Siapa? Wira. Sudah salim tadi dengan orang tuanya? Tidur ya? Jam berapa tidurnya tadi malam? Jam 11. Kenapa kok semalam itu? Jam 9? Harusnya sudah cukup jam 9. Siapa yang sudah duduk di tempat ini dan sebelum berangkat ke sekolah sudah tilawah Al-Quran? Sudah tilawah Al-Quran? Sedikit sekali, coba. Baik, turunkan. Siapa yang pagi hari ini puasa? Yang hari ini puasa? Puasa hari ini? Ada yang puasa? Ada. 1, 2 puasa. Ya mungkin ada yang puasa tidak ngajum. Tapi anak-anak sekalian, ada kalanya kebaikan itu harus ditampakkan. Bukan untuk ujub, bukan untuk pamer. Tetapi kalau kebaikan itu tidak kita tampakkan, orang mau menampakkan kebaikan malu, maka yang ditampakkan itu nanti keburukan-keburukan. Yang puasa hari ini pahalanya 2. Dapat pahala puasa Kemis, dapat pahala puasa apa? Hari ini? Iya, hari Kamis 1. Yang kedua, puasa Ayyamul Bid atau puasa bulan purnama. Tanggal berapa itu? 13, 14, 15 tiap bulan Hijriyah. Sekarang bulan Hijriyahnya bulan apa? Itu bulan Masehi. Bulan Hijriyahnya bulan apa? Apa? Rabiul Awal. Sehingga anak-anak sekalian, saya pesan 1, tes 1.
Tadi di awal sudah disampaikan Ustaz Rianto, siapa yang kemarin main game kemudian sambil mengumpat atau meso, tidak usah diperhatikan, maka nanti akan diminta HP-nya oleh Ustaz Rianto. Maksud saya, mari di kelas-kelas, di lorong-lorong maupun di kantin, sama-sama kita menjaga tempat kita ini bersih dari yang namanya umpatan. Kalau kalian tahu ada teman-temanmu yang suka mengumpat, baik itu di kelas, baik itu di kantin, baik itu di masjid, yang membuat kita tidak nyaman, secara diam-diam bilang ke saya tidak akan membuka identitasmu. Ini dalam rangka untuk menjaga tempat kita dari hal-hal yang tidak baik, karena jelas itu sangat dilarang Al-Quran. Wailul likulli humazatil lumazah. Saya tidak akan tanya siapa yang suka mengumpat, tidak usah ditunjukkan. Tetapi kalau di kelasmu ada yang sangat fasih, makharijul hurufnya begitu jelas, sampaikan ke saya. Yang kedua, anak-anak sekalian, di sekolah ini sangat dilarang keras untuk pacaran, ya. Sehingga hal-hal yang mendekati yang seperti itu silakan dijauhi. Termasuk, mohon maaf, ketika di dalam kelas kemudian capek ngantuk, iya sama, tetapi kemudian jangan kelesetan, laki perempuan nyampur di sana, tidak boleh. Karena meskipun satu kelas, satu wali kelas, tetap kalian bukan mahramnya. Duduk laki perempuan jaraknya yang jauh, ya sekitar 1 kilo, ya. Tidak boleh berdekatan. Kenapa? Karena kalian masih punya sesuatu yang sangat mahal, bahkan paling mahal dalam hidupmu, yaitu meraih cita-cita. Jangan sampai kemudian cita-citamu kabur karena hal-hal yang tidak baik itu. Fahim tuh? Baik anak-anak sekalian, ada, oh ya, ini penggalangan dana ya pagi ini ya. Silakan nanti disiapkan uangnya, infakkan yang terbaik, tidak ada infak yang hilang. Niati semuanya untuk kemudahan cita-citamu, masa depanmu, karena Allah tidak ada kebaikan yang hilang. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita sebangsa yang ada di NTT itu diberikan kemudahan pertolongan oleh Allah, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, di tempat lain yang sekarang masih dizalimi oleh musuh-musuhnya Islam, juga ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. SMP Muhammadiyah 3 Waru, strong character, bright future. Mugaru, bertakwa, berkarya, berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bona 7E dan Kaila kelas 8. Nama-nama yang disebutkan bisa menulis abasa lalu dikumpulkan ke kakak-kakak IPM. Naila 9C tidak membawa topi, Akila 7C tidak membawa topi, Belva 7C tidak membawa topi.
Yang rame Arsyad 8D, Randika 8D, Habibi 8E, Zio 8A, Fatih 8D, Davin 8A, Devera 8, Airlangga 9E 8E, Mika 8E, Renzo 7B, Lutfi 8C, Reza 8B. Yang tidak membawa topi Zio 8A dan Fatih 8D. Dan yang melempar-lempar tadi Airlangga 8C dan Jahid 9B. Oke, ini karena yang rapi ini yang perempuan softnya ya, makanya yang putri dulu silakan berdiri. Yang ini, seret, satu seret, ya. Mbuh berinfak atau tidak harus lewat sini, seret ke sana ya. Ayo. Ini yang ini berdiri dulu, yuk silakan. Silakan. Yo.